Nah, pernah nggak kamu bertanya tentang gimana sih caranya menghidupkan akun Instagram yang udah mati suri? Entah karena udah lama nggak posting, atau mungkin jangan-jangan kamu beli akun Instagram baru yang kemudian kamu ubah username-nya, tapi saat kamu posting jangkauannya kok rendah banget. Dan sebetulnya itulah yang akan kita bahas dalam video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya Niko, dan di video kali ini kita akan menjawab salah satu teman kita yang bertanya kepada saya tentang dari close to victory underscore, gimana cara mengembalikan performa IG akun Instagram yang mati karena ganti username dan lama nggak posting. Sebetulnya ya karena ada dua pertanyaan, sebenarnya gini, saya jelaskan pertama-pertama. Terkait dengan mengganti username, saya nggak tahu kenapa itu kayaknya ada memang penalti dari Instagram yang membuat saat kita ganti username, bukan ganti nama ya, username dan nama beda. Saat mengganti username itu memang kita akan lebih besar terdampak gitu ya, penurunan impresi yang saya sebut sebagai low reach. Jadi postingan kita saat ganti username biasanya akan decline. Nah, hal ini sebetulnya kenapa sih? Di satu sisi saya nggak tahu algoritma Instagram seperti apa menentukan penalti tersebut, tetapi yang saya juga pahamin dari sisi usernya adalah teman-teman mungkin pernah kebayang saat ada teman-teman pernah follow satu akun, kemudian akun ini kemudian nggak aktif, atau mungkin ya tetap aktif, kemudian dijual ke orang lain, atau mengganti username-nya mendadak kita nggak pernah merasa bahwa kita follow akun ini. Nah, saat kita nggak merasa dengan kita pernah follow akun tersebut, ya wajar bahwa si user atau si followers itu entah itu melakukan unfollow atau dia tidak melakukan interaksi. Saat dia tidak melakukan interaksi, maka tentu jangkauannya menurun. Artinya saat teman-teman mengganti username, sebetulnya ya wajar sekali akan ada penurunan jangkauan teman-teman. Jadi ya itu boleh dibilang kayak mati surinya tuh, sebenarnya itulah dampaknya secara sesuatu yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman gitu ya. Nah, tentu kita harus fokus pada solusinya kan gitu ya. Gimana kemudian cara mengembalikannya teman-teman, meningkatkan performanya lagi. Buat saya sebenarnya ada 3 cara sebetulnya, sama halnya saat teman-teman anggap aja sebetulnya teman-teman memulai akun Instagram baru dengan punya followers. Jadi akunnya bukan dari nol, memang sudah punya followers tapi anggap aja membuat dari nol teman-teman. Itu yang saya sarankan ke teman-teman. Nah, kemudian terus gimana gitu ya prosesnya? Ada 3 cara seperti yang tadi saya sampaikan. Pertama, teman-teman harus mendefine. Teman-teman harus menentukan tujuan akun Instagram ini kemudian kemana. Saat teman-teman ganti username itu harus jelas teman-teman. Apakah dia mau fokus untuk mengumpulkan traffic yang banyak, membangun personal branding, membangun branding, baik itu business branding, product branding, atau personal branding teman-teman. Tentukan dengan jelas teman-teman mau ke arah mana. Kalau teman-teman sudah menentukan arahnya mau kemana, kemudian teman-teman mulai membuat strategi. Teman-teman mulai membuat namanya action plan, mulai dari topik-topik konten yang akan teman-teman buat sesuai dengan tujuan yang tadi yang pertama. Kalau misalnya di saya gitu, saya di akun by Niko Julius, teman-teman mungkin tahu topik-topik yang saya bahas itu mulai dari kayak tips and trick, tutorial, kemudian motivasi juga ada beberapa kali, kemudian juga apalagi ya, bicara tentang deep analytic mungkin, kemudian juga bicara tentang panduan-panduan terkait dengan Instagram marketing teman-teman. Jadi dari kelima topik yang saya bahas, nah itulah yang kemudian ditransmusikan, dijadikan yang namanya action plan, yang namanya content planning teman-teman. Teman-teman mulai tuh pecah gitu ya, motivasi apa nih, tips and trick apa, tutorialnya apa, semuanya teman-teman breakdown, dijadikan kalender teman-teman. Nah, saat teman-teman jadiin kalender, nggak harus jadi kalender sih, saya sih juga nggak jadiin kalender, saya sebenarnya jadi namanya action plan buat saya, dan itu yang akan kita buat. Nah, kemudian masuk ke fase ketiga. Saat teman-teman udah mulai membuat action plan atau rencana tindakan tersebut ke akun Instagram teman-teman, yang ketiga adalah teman-teman harus secara konsisten mulai posting teman-teman. Suka tidak suka, di Instagram kita harus konsisten posting, karena saat teman-teman tidak konsisten posting, teman-teman pasti nggak bakalan dapat impact yang bagus di postingan Instagram teman-teman atau pertumbuhan akunnya. Jadi suka tidak suka, sekali lagi teman-teman harus konsisten posting di Instagram untuk bisa mendapatkan itu. Jadi sebetulnya ya kurang lebih sama aja gitu ya, dari gimana caranya teman-teman mengulangi Instagram baru, hanya saja Instagram teman-teman itu sudah punya followers, dan menurut saya pribadi memang jauh lebih cepat meningkatnya karena teman-teman tidak mulai dari nol kan, sehingga teman-teman bisa lebih jelas. Walaupun kadangkala teman-teman di beberapa niche yang lompatnya jauh, misalnya teman-teman akun utamanya misalnya berangkat dari fashion sepatu gitu ya, fashion laki-laki lah misalnya gitu. Kemudian pindah teman-teman karena audiensnya rata-rata laki-laki tentunya, kemudian teman-teman pindah niche ke wanita, ya tentu itu jauh banget gitu ya, tentu akan ya ekstrim banget penurunannya. Jadi
Itu yang saya maksud bahwa teman-teman harus sadar bahwa ya dengan mengganti username teman-teman akan dapat konsekuensi seperti itu. Dan ya kurang lebih teman-teman itu yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Semoga memberikan gambaran 1-2 hal kepada teman-teman dan teman-teman paham gimana cara melakukannya. So kurang lebih itu yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video yang lain.